Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Renasmar dari Prodi Sistem Komputer semester 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan simulasi jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer, yang dimana pada topologi ini saya akan menghubungkan dua buah network yang berbeda menggunakan konfigurasi IP statik dan menyediakan sebuah web server agar bisa diakses oleh network lainnya. Pada topologi ini terdapat dua jaringan utama, yaitu pada network pertama yang menggunakan IP 192.168.1.0 dan network kedua yaitu 192.168.2.0. Kedua jaringan ini dihubungkan melalui dua buah router, yakni di sini router 1 dan router 2 yang saling terhubung melalui jaringan antar router dengan IP 10.10.10.0. Dalam network 192.168.1.0 terdapat beberapa perangkat, yang diantaranya itu ada dua PC client, satu buah switch, dan satu PC server. Sedangkan pada network 2 di sini yaitu 192.168.2.0 terdapat dua buah PC client dan satu buah switch. Semua perangkat pada topologi ini dikonfigurasi menggunakan IP address statik. Router R1 menggunakan IP 192.168.1.1 pada interface menuju switch pertama, dan router 2 menggunakan IP 192.168.2.1 untuk interface menuju switch kedua. Untuk antar koneksinya di sini, saya menggunakan IP 10.10.10.1 pada router 1 dan 10.10.10.2 pada router 2. Selanjutnya untuk web server pada network 192.168.1.0 terdapat satu PC server yang dikonfigurasi sebagai web server. Nah, web server ini sudah diaktifkan layanan HTTP dan berisi halaman website sederhana. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi jaringan pada topologi ini. Yang pertama itu kita tentukan IP untuk servernya. Di sini IP untuk servernya itu saya menggunakan 192.168.1.254. Untuk gateway-nya di sini kita menggunakan gateway 192.168.1.1. Selanjutnya di sini kita akan konfigurasi PC 1 dengan IP address 192.168.1.2 dengan default gateway-nya 192.168.1.1. Selanjutnya kita akan masukkan DNS server. DNS server di sini yaitu IP dari server yang kita konfigurasi tadi, yang dimana IP yang saya gunakan itu 192.168.1.254. Nah, selanjutnya kita konfigurasi juga pada PC 2 dengan IP 192.168.1.4 dengan gateway 192.168.1.1 dan DNS server yang sama. Nah, setelah kita konfigurasi ketiga PC ini, selanjutnya kita konfigurasi pada router 1
pada bagian interface dari fast Ethernet 0/0 di sini kita isikan gateway dari switch. Di sini untuk IP-nya itu 192.168.1.1. Terus selanjutnya untuk fast Ethernet 1.0 di sini kita gunakan 10.10.10.10.10.2.1, sorry. Nah, jika telah selesai, maka konfigurasi dari network yang pertama ini sudah selesai. Selanjutnya kita beralih ke network yang kedua. Caranya sama. Yang pertama itu kita masuk ke PC3. Di sini untuk IP-nya itu 192.168.2.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan gateway 192.168.1.2.1. Di sini DNS servernya itu menggunakan DNS server yang di network pertama, yakni 192.168.1.254. Selanjutnya kita konfigurasi juga untuk PC yang kedua pada network yang kedua dengan IP 192.168.2.3. Untuk gateway-nya sama 192.168.1.1, dan untuk DNS servernya juga sama seperti ketiga PC sebelumnya, yaitu menggunakan DNS server dari network yang pertama. Nah, setelah sudah dikonfigurasi, selanjutnya kita konfigurasi pada router dari network yang kedua. Di sini untuk fast Ethernet 0/0 nya itu kita masukkan IP yang digunakan sebagai bridge, yaitu 192.168.2.1. Untuk fast Ethernet 1/0 nya itu kita pakai 10.10.10.10.10.10.2. Nah, jika sudah dikonfigurasi, langkah selanjutnya kita akan melakukan routing agar network 1 ini bisa berkomunikasi dengan network 2. Kita masuk ke router pertama di sini, router 1. Lalu kita klik di bagian routing dan pilih static. Nah, di sini untuk networknya itu kita masukkan IP network dari IP network kedua, yaitu 192.168.2.0. Untuk subnet masknya itu 255.255.255.255.0. Kelebihan 255.255.255.0. Kenapa kita pakai subnet mask 255.255.255.0? Karena IP yang kita gunakan itu IP kelas C. Nah, untuk next hop-nya di sini kita gunakan next hop dari router 2, yaitu 10.10.10.2. Lalu kita tambahkan. Nah, setelah kita tambahkan pada router 2 juga kita lakukan hal yang sama. Kita pilih routernya, lalu kita masuk ke routing static. Di sini untuk networknya itu kita pakai IP network dari jaringan pertama, yaitu 192.168.1.0. Untuk subnet masknya itu 255.255.255.0 karena ini IP kelas C.
Untuk next hopnya di sini kita gunakan FA10 dari router 1, yaitu 10.10.10.1. Lalu kita tambahkan. Nah, jika sudah ditambahkan, sekarang waktunya kita testing apakah jaringan komputer pada jaringan pertama ini bisa terhubung ke komputer pada jaringan yang kedua. Di sini belum terhubung karena pada jaringan kedua ini saya belum masukkan untuk IP address-nya. Jadi saya masukkan IP address-nya dulu. Oke, selanjutnya kita lakukan testing. Biasanya untuk percobaan pertama sampai kedua itu hasilnya violet, dan biasanya berhasil pada percobaan yang ketiga. Nah, oke, di sini bisa kita lihat untuk hasil testingnya itu sudah sukses semua. Selanjutnya saya akan memasukkan file untuk web servernya. Di sini saya punya codingan. Saya copy codingannya, lalu saya masukkan ke PC server dengan cara klik PC server, lalu pada bagian service di sini kita klik HTTP, lalu di sini kita klik new file. Untuk nama filenya di sini index.html. Lalu saya pastekan codingan saya di sini dan klik save. Nah, bisa kita lihat di sini untuk hasil dari codingan yang saya masukkan tadi sudah tampil di sini. Selanjutnya saya akan akses codingan ini menggunakan web browser dari komputer pada network 1 sampai ke network 2. Di sini yang selanjutnya yaitu kita masuk ke PC pada network 1, lalu kita masuk ke web browser. Nah, pada web browsernya di sini kita masukkan URL yaitu IP dari komputer server 192.168.1.254. lalu kita klik go. Nah, di sini untuk file webnya bisa saya akses dari komputer 1 pada network 1. Nah, selanjutnya saya akan akses lagi menggunakan PC selanjutnya pada router 1 dengan cara yang sama. Nah, untuk PC kedua dari router 1 juga bisa diakses di sini. Bisa kita lihat.
Selanjutnya saya akan akses melalui jaringan network yang kedua pada PC yang pertama. Nah, pada PC pertama network kedua ini bisa kita akses juga untuk web servernya, dan PC terakhir pada network 2 kita akan coba lagi. Nah, di sini juga bisa kita akses untuk webnya. Jadi dari hasil yang tadi bisa kita lihat bahwa file HTML atau file website yang ada pada server bisa kita akses melalui dua jaringan yang berbeda menggunakan dua buah router untuk saling berkomunikasi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.